Ya, selamat ketemu kembali bersama dengan saya di podcast saya. Dan kali ini saya ingin berbicara mengenai polemik pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Depok, yaitu pembangunan rumah ibadah. Pembangunan rumah ibadah adalah hal yang sangat baik. Orang perlu beribadah, sangat perlu. Oleh karena itu pembangunan setiap rumah ibadah harus disupport betul-betul, baik oleh kita maupun oleh pemerintah. Pembangunan rumah ibadah agama apa saja saya rasa perlu untuk didukung. Karena itu akan membuat masyarakat menjadi lebih baik. Mereka punya akses untuk melaksanakan hak konstitusional mereka, yaitu beribadah. Karena di negeri ini hak untuk beragama, berkeyakinan itu dilindungi oleh konstitusi. Sehingga kalau ada pembangunan rumah ibadah sudah sepatutnya kita mendukung. Ya. Tetapi apa yang terjadi di Depok adalah hal yang sedikit perlu untuk menjadi kajian kita dan menjadi perhatian kita. Karena ketika mau membangun rumah ibadah itu mereka harus menggusur SD di sana, di mana banyak siswa tertampung di sana. Lalu kemudian juga banyak PNS guru yang juga ada di sana. Sementara untuk pembangunan ini disebut dengan pembangunan fasilitas umum, ya, rumah ibadah yang untuk fasilitas umum. Sementara belum ada tempat pengganti bagi anak-anak itu, ya. Dalam hal ini, katanya Wali Kota Depok sudah mendapatkan persetujuan dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sehingga dalam hal ini ada juga peranan Ridwan Kamil dalam menciptakan kisruh di Depok ini. Seharusnya ketika hendak menyetujui, Ridwan Kamil jangan bilang dulu bahwa dia setuju, dia harus tanyakan dulu sudah ada tempatnya atau belum. Ya, kalau ada tempatnya apa yang akan dialihfungsikan, ditanya dulu sebelum dia memberikan persetujuan itu. Jadi saya rasa ini adalah komunikasi yang asal-asalan antara wali kota dengan gubernur. Kelihatannya asal-asalan. Misalnya telepon, "Pak Gub, saya mau membangun bla 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 bla." "Oh iya, sok aja. Asal ada lahannya," gitu kan. Gitu. Ketika tidak ada lahannya, katanya di daerah Margonda itu tanah sudah 30 juta lebih, sehingga tidak bisa. Kalau begitu, alihkan aset Pemkot Depok yang ada. Jadi ini komunikasi seperti komunikasi di warung gitu loh kalau kata saya mah ya. Jadi ini adalah kesalahan komunikasi antara Ridwan Kamil dengan Wali Kota Depok. Seharusnya komunikasi yang benar ketika akan membangun, apalagi ini kayaknya akan melibatkan uang miliaran. Proposal harusnya yang masuk. Di proposal itu ditulis mana yang akan menjadi daerahnya, yang akan menjadi tujuan, kemudian apakah bangunannya sudah ada. Harusnya komunikasi itu lewat proposal gitu loh. Bukan komunikasi asal kayak komunikasi antar teman. Mereka bukan teman, mereka adalah pejabat. Ya, bukan dalam kapasitas teman gitu loh, kalaupun mereka berteman. Jadi harus benar, ya. Dan sekarang mendapatkan tentangan dari orang tua siswa yang tidak mau anaknya dipindahkan sebelum ada sekolahan yang baru. Katanya akan dibagi ke SD lain, ada 2 SD yang akan dibagi. Dan itu bukan persoalan mudah bagi anak-anak. Terutama mereka yang sudah punya teman-teman di situ. Kita semua tahu lah ya, anak itu harus ketika kita memperlakukan anak itu kan beda dengan memperlakukan orang dewasa. Memindahkan orang dewasa dengan memindahkan anak itu beda. Kalau orang dewasa misalnya kerja di satu instansi, pindahin ke instansi lain, bagi dia nggak masalah. Karena mereka sudah mengerti. Anak-anak ini kalau mereka mengalami stres secara psikologis, siapa yang akan disalahkan? Karena dipindahkan. Nah sekarang terjadi adalah bahwa guru-gurunya tidak mengajar. Konon katanya dilarang oleh pemerintah Kota Depok.
Ya, ini harus diverifikasi. Tapi kalau betul mereka dilarang oleh pemerintah Kota Depok untuk mengajar, maka ini sebenarnya sudah ada tindakan pidana, yaitu tindak pidana satu, dugaan penelantaran, yang kedua tindak pidana dalam Sisdiknas mungkin, ya. Dan juga nanti bisa dicari, kan ada anggaran tuh untuk sekolahan. Kalau misalnya mereka tidak mengajar, apakah itu juga merugikan negara atau tidak? Kan ini juga berbahaya, ya. Jadi menurut saya harus dicari solusi. Kang Ridwan Kamil datanglah ke Depok, ya. Ya, jangan jangan ongkang-ongkang kaki aja di kantor gubernur, kemudian ngomong sana sini. Datang ke Depok, selesaikan. Ya, kalau mau mediasi, kalau memang mau carikan dulu lokasinya. Kalau bisa, atau batalkan saja sementara, ya. Itu tidak dikabulkan gitu ya pendanaannya. Sampai kemudian anak-anak ini mendapatkan bangunan yang sudah jadi. Gitu. Saya tahu kenapa kenapa sekolahan ini tidak dibangun, karena memang untuk membangunnya lagi perlu dana lagi, perlu pengajuan lagi. Gitu. Sementara jadi nanti pengajuannya 2. Kenapa ini tidak dipikirkan sejak awal gitu loh. Pengadaan 2 ini gitu. Ya, dan yang paling menjadi concern saya adalah janganlah kita menzolimi rakyat atas nama apapun. Jangan menzolimi rakyat atas nama apapun. Ya, dan saya berharap juga KPK ikut mengawasi ini, ya, pembangunan rumah ibadah. Ini rumah ibadah loh, sakral. Jangan sampai ada korupsi di dalamnya. Karena kalau wali kota seperti ini ngotot banget, saya curiga ada apa-apa gitu loh. Ya, apanya saya nggak tahu ada apanya, tapi saya curiga ada apa-apa. Dengan begitu ngototnya, wali kota ini harus cepat gitu loh pembangunan. Bahkan mereka kalau nggak salah hari Minggu mau menggusurnya. Karena mereka tahu tidak ada anak-anak di hari Minggu, tidak ada anak-anak yang sekolah. Ya, kalau saya tidak salah lihat kemarin di TikTok video itu hari Minggu. Ditanya surat tugas tidak ada. Jangan dibiasakanlah praktek yang seperti ini ya. Pak Ridwan Kamil juga tolonglah jangan lepas tangan gitu loh, jangan cuci tangan seolah-olah saya mah begini-begini, saya juga nggak nyangka kalau itu SD Pondok Cina itu yang akan digusur, kenapa bukan aset yang lain. Ya Anda cobalah datang ke sana, ke Depok, selesaikan itu. Kalau bisa Anda berdiri bersama-sama dengan orang tua murid, bersama-sama dengan warga di sana, bersama-sama dengan anak-anak di sana, ikut juga menolak penggusuran itu gitu loh. Sebagai gubernur yang baik, ya, tirulah Ganjar Pranowo gitu ya. Dia datang, ada persoalan datang, ada persoalan sekecil apapun beliau datang. Masa Pak Ridwan Kamil nggak bisa yang begitu, ya kan? Pak Ganjar Pranowo saya rasa usianya lebih senior dari Pak Ridwan Kamil. Seperti Pak Ridwan Kamil sebagai orang yang lebih muda, ya, itu mampu untuk melakukan hal yang sama. Datang ke sana, cari solusinya bagaimana, ya. Yang penting berpihak dulu kepada rakyat. Soal solusinya bagaimana kan nanti bisa dibicarakan. Sekali lagi, pembangunan rumah ibadah itu penting, sangat penting, supaya orang mendapatkan hak-hak konstitusionalnya, ya, untuk beribadah, berkeyakinan, dan beragama. Agama apa saja penting itu pembangunan rumah ibadah itu. Dan kita harus dukung. Tetapi pada sisi yang lain, jangan juga kita membangun rumah ibadah tetapi di atas penderitaan orang lain. Membangun rumah ibadah dengan menzalimi orang lain, saya nggak yakin Tuhan akan terima itu. Tapi nggak tahu juga ya. Saya nggak tahu. Saya kan bukan perwakilan Tuhan. Ya, jadi tolonglah Pak Ridwan Kamil, ya, bertanggung jawablah Anda sedikit aja, Pak, nggak usah banyak-banyak. Sebagai seorang gubernur, minimal datang ke sana, menyatakan keberpihakan kepada siswa, kepada rakyat, dan menyelesaikan kemelut ini sampai kemana. Ya, bukan berarti saya tidak setuju SD itu dipindah. Saya juga setuju asal udah ada gitu loh. Jangan dibagi-bagi atuh ya. Jadi padat nanti atuh. Sekolahan yang sudah padat itu menjadi padat lagi, kan menjadi jumlah siswa per kelasnya kan jadi banyak gitu loh. Jangan menganggap enteng yang begini dong Pak Idris ya, sebagai wali kota.
Depok, apa masih Pak Idris atau enggak? Saya nggak tahu ya. Ya, jangan nganggap enteng loh nasib anak-anak itu. Anak-anak itu kalau nanti sampai mereka mengalami tekanan psikologis karena dipindahkan, ini bisa jadi kasus. Ini bisa jadi perkara juga gitu loh kalau mereka mengalami tekanan psikologis. Karena barang siapa yang melakukan kekerasan psikis terhadap anak lewat berbagai cara, itu bisa kena pidana, ya. Moga-moga teman-teman yang membantu di sana, ada LBH kalau tidak salah juga membantu di dalam menyampaikan aspirasi dan mengadvokasi mereka. Semoga tetap semangat, jangan kendor, dan kita harus kawal terus. Kita sebagai masyarakat kita harus kawal terus kejadian ini supaya jangan berulang di daerah-daerah lain. Karena ini akan menjadi presiden buruk, ya. Ini akan jadi presiden buruk, di mana pemerintah membangun fasilitas umum, tetapi pada saat yang sama juga pemerintah menzolimi rakyat. Jangan jadi pemimpin yang zolim, ya. Pertanggungjawaban Anda di hadapan Tuhan loh itu, menzolimi itu. Kalau Anda pikir dengan menzolimi Tuhan, kemudian membangun rumah ibadah, Anda akan berkenan di hadapan Tuhan, lah saya nggak tahu. Saya nggak paham soal itu karena saya bukan perwakilan Tuhan. Tapi begitu, ya. Kita harus terus kawal kasus ini. Kita harus kawal kasus dugaan penggusuran ini atau penggusuran ini, ya. Keinginan wali kota. Bahkan sampai di tembok katanya jalannya dinaikin, trotoarnya, sehingga mereka tidak bisa lagi masuk ke dalam. Kendaraan maksudnya mungkin, ya. Karena kalau jalan mungkin bisa, jalan kaki masih bisa. Sehingga harus bikin tangga tuh ke bawah. Yang tadinya mungkin nggak ada tangganya. Itu kan sudah cara-cara yang menurut saya lebih agak ke abuse of power. Penyalahgunaan kekuasaan, ya. Nggak boleh begitu. Nggak boleh, ya, dengan alasan apapun. Mungkin juga bukan abuse of power, tapi hanya show of force mungkin bisa. Ya, jadi hati-hati, ya, karena ini akan berdampak luas, ya. Jangan ditiru. Yang begini-begini jangan ditiru. Komunikasi yang asal-asalan seperti Ridwan Kamil dengan wali kota Depok, jangan ditiru oleh pemimpin yang lain. Komunikasi harus dilaksanakan secara tertib, ya. Ada proposal. Di proposal itu dilihat daerah mana yang akan dibangun, seperti apa, asetnya sudah ada belum, kan tinggal saya bikinin lah proposalnya gitu loh. Kalau nggak bisa bikin mah ya saya bikinin, Atau apakah Pak Ridwan Kamil perlu belajar tentang bagaimana tentang prosedur SOP, ya, mungkin perlu belajar juga. Bisa belajar tuh ke Sukovindo untuk belajar ISO, ya, bagaimana standar operasional prosedur itu dilaksanakan. Ya, saya sama sekali tidak bermaksud merendahkan siapapun, tetapi sebagai rakyat yang merasa terusik oleh karena ketidakadilan, kita akan terus bersuara. Sampai jumpa di podcast saya selanjutnya. God bless you.